Ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam melambat, kurang maksimal di dalam pertumbuhannya, dan bisa jadi ayam kurus, nyilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Cak Tris. Setiap peternak yang namanya eh, ternak ayam mandiri seperti kita, terutama ternak ayam kampung rumahan, mengharapkan yang namanya ayam yang kita pelihara itu sehat, dan pertumbuhannya pun bagus, cepat dan maksimal, sehingga cepat di dalam sistem penjualannya, sistem pemutarannya. Ayam cepat besar, cepat panen, cepat dijual, secara otomatis uangnya cepat kembali dan kita mendapat laba. Dari situ laba itu secara otomatis kan bisa menambah pendapatan untuk mengembangkan ternak ayam kita. Akan tetapi di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam kampung rumahan, kadang ya kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi permasalahan itu. Diantaranya yang poin pertama adalah salahnya atau kurang ketidaktahuan kita di dalam memilih bibit, teman-teman. Makanya di sini di dalam ternak ayam, yang teman-teman yang mau ternak ayam, yang pertama adalah kita harus gini, sebelum ternak kita harus benar-benar pintar memilih di dalam hal ayam apa sih yang mau kita ternak. Setelah nanti kita ternak, gimana sih perkembangannya, itu wajib kita perhatikan. Makanya di sini kita tahu bahwa ayam kampung, ya ternak ayam kampung, kalau kita ternak ayam sendiri kan kita tahu dari segi, ya memang kita tahu ayam kampung itu dari segi imun, memang ayam kampung itu lebih kuat, tidak rentan sakit dibandingkan pada ayam-ayam lainnya. Tetapi tidak cukup di situ saja, teman-teman. Untuk agar ayam kita bisa berkembang, ternakan kita bisa maju, makanya itu wajib diperhatikan. Karena kita tahu ayam kampung dari segi pertumbuhannya itu melambat, teman-teman. Tulangannya kecil, dari segi pertumbuhannya pun melambat, sehingga kalau kita ternak secara otomatis kan perputarannya pun akan melambat. Ayam tidak cepat terjual, secara otomatis pendapatan kita macet, dan secara otomatis ternak ayam kita perkembangannya pun melambat. Makanya dari situ di dalam ternak ayam rumahan, ya agar pertumbuhannya yang cepat, ya di sini kita berusaha menghilangkan ayam kampung kita dengan ayam bangkok kita. Jadi mencari solusinya, teman-teman. Solusinya ya dengan cara kita menghilangkan ayam kampung kita dengan ayam bangkok, yang nantinya agar pertumbuhan ayam itu cepat, ayam cepat besar dan cepat dijual, cepat panen, cepat dijual. Secara otomatis modal kita cepat kembali, kita mendapat laba, dan ternak ayam kita cepat berkembang. Poin-poin di dalam penyilangan itu dapat kita peroleh suatu keuntungan jika kita menghilangkan ayam kampung dengan ayam bangkok, teman-teman. Yang pertama, kita mendapatkan ayam kita itu kuat, tidak rentan sakit, karena di dalam ayam kita terdapat gen ayam dari ayam kampung. Sedangkan nantinya yang lain adalah ayam kita pertumbuhannya cepat dan cepat berkembang, cepat besar, cepat dipanenkan, karena cepat panen karena terdapat dari gen ayam bangkok itu sendiri. Itu wajib diperhatikan, teman-teman. Kalau bibit itu sudah didapat, secara otomatis poin yang kedua adalah pemberian pakan yang tepat, teman-teman. Pemberian pakan yang tepat di sini ya kita menyesuaikan. Kalau memang ayam kita itu masih di UC atau masih kecil, ya kita sesuaikan, karena kita tahu dari segi paruh dan dari segi apa yang namanya wadah pakan itu
temboloknya masih kecil. Jadi kalau pakan alternatif kan takutnya nanti asupan dan gizinya juga kurang karena masih kecil itu tadi. Makanya saya rekomendasikan pakai pur asli teman-teman, karena sudah teruji coba oleh pabrikan bahwa pur asli itu sudah mencukupi dari nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam untuk pertumbuhan ayam itu sendiri. Itu harus diperhatikan. Dan yang lain kita harus memperhatikan tempat teman-teman, tempat karena DOC itu masih kecil beruntan dengan udara kecil ya, kita harus memberikan ruang kehangatan yang sesuai juga agar nantinya tidak mengganggu di dalam pertumbuhan ayam. Sedangkan untuk ayam besar biasanya kan sistem umbaran teman-teman. Makanya di sini ya kita di sini berusaha menyesuaikan dengan memberi pakan-pakan alternatif mungkin, karena biasa kan kalau ternak ayam rumahan itu dengan modal kecil ya kita harus menyesuaikan, kita beri pakan-pakan alternatif memadukan dengan pakan-pakan dengan bahan-bahan pertanian itu memang perlu. Tapi di sini yang harus digarisbawahi, yang harus teman-teman perhatikan ya, kita harus melihat dampak dari pakan yang kita berikan, dampaknya itu bagus nggak, dari segi pertumbuhannya gimana sih, harus wajib kita pantau. Iya, kita boleh menekan biaya di dalam ternak ayam terutama biaya pakan, tapi di sini kita berusaha menekan biaya itu tidak asal-asalan ya, kita menyesuaikan yang diberikan ke ayam kita dengan bahan-bahan itu tadi ya, kita berusaha mencari bahan campuran yang mengandung nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam. Kalau Cak pribadi biasanya menggunakan roti BS karena harganya lebih murah dan itu terkandung nutrisi dan gizi. Kita tahu bahwa roti bolu itu mengandung nutrisi telur sehingga baik sekali untuk pertumbuhan ayam, maka itu juga wajib diperhatikan teman-teman. Setelah itu kita berikan pakan ayam sudah kita siapkan ya, yang lain adalah kita poin yang ketiga adalah kandang teman-teman. Kandang itu juga harus kita perhatikan dari segi kebersihan, karena kita tahu aktivitas ayam itu seharian ya makan kotoran di situ, makanya di situ wajib kita perhatikan tingkat kebersihan, sirkulasi udaranya juga harus bagus. Selain itu sinar matahari juga harus bisa mencukupi agar nantinya bau amonia yang ada di kandang itu cepat terurai dengan sirkulasi udara yang bagus. Dengan secara otomatis kalau sinar matahari masuk itu bagus, secara tingkat kehangatan ayam di dalam kandang umbaran juga terjaga teman-teman. Poin yang keempat di sini, setelah itu semua berjalan, yang poin keempat ya, kita memantau perkembangan ayam, kita pantau, kita lihat. Biasanya kan ayam di sistem umbaran atau di kandang umbaran itu rawan sekali dengan cacingan teman-teman. Makanya di sini saya Cak Tres menyarankan beri obat cacing secara berkala teman-teman. Itu berfungsi untuk menjaga ayam-ayam kita agar tidak cacingan. Jadi nanti kalau ayam itu sudah nggak cacingan, secara otomatis kan pakan ayam yang kita berikan itu bisa fokus ke ayam, bisa fokus ke pertumbuhan ayam, sehingga pas waktu ayam makan masuk ke dalam tubuh ayam, secara otomatis sari-sari yang ada di dalam pakan itu terserap oleh tubuh ayam, melainkan tidak diserap oleh cacing-cacing binatang predator yang ada di dalam tubuh ayam. Itu perlu dan wajib diperhatikan. Kalau itu semua poin-poin itu semua sudah terpenuhi, secara otomatis kan insya Allah pertumbuhan ayam akan cepat teman-teman. Pertumbuhan ayam akan cepat besar, cepat panen. Secara otomatis tidak akan terjadi yang namanya ayam kurus atau ayam nyilet. Dan ini semoga sedikitlah pemasukan berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat, terutama teman-teman ternak ayam pemula dengan modal kecil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.